darah bisa menghilang. Tapi tetap harus hati-hati sih dengan Lantern Flare juga yang dibawakan dengan Richel. Wah, nggak stop hidupnya. Super Ken mencoba untuk memaksa memberikan damage di depan sana terhadap seorang Leoni. Ini nampaknya di sana Richel benar-benar mengganggu pergerakan dari Indo. Tapi lifesteal yang terlalu besar. Leoni mencoba memaksakan dan ternyata hampir aja first blood. Di tangan dari Leoni, Super Ken hati-hati. Ini cukup berbahaya juga ya untuk pergerakannya karena kalau misalnya Super Ken tumbang udah pasti efeknya bakal ke snowball ya Om. Iya, lebih ke delay ya. Untuk dapatin ultimate, dapatin deadly magic juga. First item untuk Super Ken selesai tadi ada magic shoes ya. Mempercepat cooldown dari space escape 10%. Dan bagian topnya Super Toy lawan Kios harusnya akan berimbang juga ya untuk kedua duel ini. Jadi mungkin kita akan harus menunggu nih sampai dengan turtle pertama keluar ya. Apakah memang di LID bisa diredam nih untuk jalur tabrakan mereka ya. Karena mereka menggunakan glue dan juga Fredrin ya. Otomatis mereka harus bisa menabrak juga untuk di awal-awal. Tapi Kuroki level 4, Aran level 3. Ini gak cukup adil. Di belakang sana langsung dipasar dengan penalti zone. Dan memilih mundur ke arah belakang. Maharaja Kevin akan terkena first blood. Sedangkan dari Kuroki. Dan para pasukan dari Team Liquid Indonesia. Kali ini mereka harus kesulitan dan melepaskan turtle pertamanya karena Super King sudah memegang turtle tersebut. Ini early yang sangat potensial tapi... Dipaksa dengan seorang Maman dan diberhentikan pergerakannya oleh Kelea Indo. Tapi nampaknya Aran di sana masih memaksa untuk berhasil mendapatkan point kill didapatkan. Seperti mulai masuk ke dalam. Menuju ke arah Blazing Wave. Seperti damage masih belum merasa dari Kyo. Kan Kuroki gak ada jalan untuk pulang. Harus termakan keuntungan yang dipegang dari RRQ seketika berbalik dipegang Liquid. Wah, 4 poin eliminasi yang ternyata bisa dipegang. Tapi apa yang ngebuat akhirnya keuntungan malah bergeser ke tim Liquid ID Om? Ditabrak balik tadi. Jadi langsung dibalikin juga karena semua source skill RRQ habis dan berhasil tadi untuk tim Liquid ID. Karena source-nya memang skillnya nih ya, dari RRQ kalau sampai lagi muter semuanya. Dan gak ada yang tumbang, jelasnya mereka akan rugi dan mereka gak bisa ngapa-ngapain juga. Dan itu yang kita lihat tadi kan, langsung ditabrak, dipegang dengan Kevin, Arannya juga masuk secara langsung. Iya, Aran berani sih, itu HP soalnya terbatas banget ya sebenarnya. Tapi emang udah pasti trade juga dengan Aran, jadi dia coba untuk maksimalin. Dan memang tadi awalnya rugi karena Kevin kan yang tumbang, memegang Retribution, tapi ternyata semuanya bisa dibalikin meskipun Turtle tetap ada di tangan dari RK juga. Dan sekarang Leoni. Oke, balik komit Leoni. Gagal dimakan depan Indok yang harus terbang dengan damage yang terlalu besar. No way outplay dari Leoni. Dia naik di saat yang tepat. Bahkan Kuroki penalti zone for defensive dikeluarkan begitu saja di dalam turret. Memilih ke belakang Leoni. Membiarkan dirinya tumbang untuk ditukar dengan adanya Kuroki. Pengorbanan dari Leoni berimpact 2 point kill. Is it worth it, Mama? Sangat worth it sekali karena sebuah kalkulasi yang sangat manis ya. Dengan grab yang sanggup naik tadi dan mendapatkan HP tambahan. Jadi gak pecah kena Deadly Magic. Iya ya, itu keuntungan yang begitu besar juga. Tim Liquid ID mereka pun ngebawain 2 Purify di dalam game ini. Tapi tetap harus hati-hati dengan banyaknya efek sisi yang sebenarnya bisa dipegang dengan RRQ juga. Tapi kalau untuk early game, ini karena udah mulai bergeser ke arah tim Liquid ID, apa yang harus dilakukan oleh RRQ? RRQ tetap sama sih menurut gue, main pick off saja karena mereka punya pick off power. Jadi maksimalin untuk kaliannya angkat 1 dan langsung di instant burst down. Karena mereka punya kan toolsnya itu. Nah, Nih, Leoni, tsunami slam, instant kill di sana. Mencoba diselamatkan oleh Aran tapi nampaknya nggak mampu. Melihat power defensif mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ. Tapi Kevin masih coba untuk memegang karena Turtle. Mereka tidak mau kehilangan Turtle. Tidak mau ada perfect Turtle untuk tim RRQ, Devin. Iya, udah pasti ya tidak akan diberikan juga. Mereka tahu power dengan penggunaan Fredrin juga. Ada Sora yang udah jelas bisa menutup siapapun. Tapi dengan hilangnya seorang Leoni, apakah itu jadi kerugian besar buat tim Liquid ID? Nggak terlalu besar sebenarnya. Karena dari goldnya juga kan masih sanggup untuk unggul. Apalagi itu Romer. Romer yang memang tugasnya akan menjadi badan saja. Dan selama ada Leoni juga sebenarnya ya barisan depan dari TLD lumayan strong ya. Iya. Gila, nyebelin banget ini glue-nya. Yap, agresif. Sebel banget sih ditempel sama glue seperti ini nih. Dia bakal coba dipaksa lagi, langsung ada tsunami slam. Ditembokin dan bahkan langsung ada Yudok di sana yang dibalikin keadaannya Blazing dari Kyo. Mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ. Malah kembali lagi RRQ yang kerugi. Liquid lagi mendapatkan 7 point kill dengan 1000 gold difference, Devin. Iya, ditambah pressure karena outer threat atas ya. Ini udah pasti bakal dipegang juga dengan Super Toy. Buset, Dor. Wah, Flicker tapi lihat di belakang Leoni. Rasul mendapatkan Super Toy Leoni.
Wah, dengan tumbangnya seorang Leoni harusnya nggak jadi masalah sih. Karena lihat mereka bisa dapetin super toy, dapetin ke arah outer turret juga. Meskipun trade memang akan terjadi di bagian bottom lane. Tapi posisi dari Kuroki yang juga mulai terancam. Wah, Kuroki nggak ada jalan untuk pulang. Iya. Dipaksa dengan Siren Mount. Penalti zone dikeluarkan di depan sana. Dipegangin kakinya Kuroki. Where are you going? Nowhere to run. Oh, susah sih udah 3 player banding 1 player ya. Unggul dari segi kuantitas buat tim Liquid ID dan perjalanan mereka selanjutnya ini mungkin bisa menuju ke area purple buff dan harusnya nggak bisa dikontes sama sekali Om. Ya, dan sudah mulai diambil juga ya. Jadi tempo permainan sedang dipegang oleh tim Liquid ID. Sedangkan dari Kuroki sendiri ini udah gak bisa jalan sendirian. Serang kayak tadi. slam, instant kill, bakal dikeluarkan tapi lihat kembali lagi Leoni berhasil mengguncang di mana Idok berada. Lihat di sini mah tidak ada yang tertumbangkan para pasukan dari tim Liquid semuanya gagah perkasa, para pasukan berkuda masih survive Nevin. Iya jujur ya ini Ark yang main tapi aku yang overwhelmed sendiri ngelihat Leoni. Gimana cara nge-stop dari penggunaan Blue Leoni karena selalu dia bisa menghindar Om dari setiap serangan RRQ. Iya, itu yang buat sulit ya tadi. Dan Iya. sepertinya ya memang harus di instant burst. Jangan sampai ada stack yang terlanjur menempel ya. Jadi grab-grabnya selalu bisa naik juga. Dan itu menghilangkan mungkin kalkulasi-kalkulasi dari pemain RQ yang lain. Oh Wah, surprise. ditangkap Oh, lagi Idok di depan mata. Iya. Gak ada jalan untuk pulang. Nah, lihat Tarik. Idoknya hilang. Idok happy Diterusin. birthday. Penalty zone mencoba untuk menangkap Kevin. Damage-nya dari Mystikas terlalu sakit tapi Kevin masih terlalu tebal untuk bisa dimakan oleh pasukan dari tim RRQ. Lagi ya Leoni lagi Wah, dan sekarang berulah dia. inner turret juga udah berhasil dipegang oleh tim Liquid ID. Tinggal mid lane sih sebenarnya yang akan coba untuk ditekan lebih dalam. Dan ini sangat possible untuk dilakukan. Karena posisi dari Q dan juga Drichel akan langsung menghalangi siapapun yang coba untuk keluar dari area tersebut. Adakah potensial untuk melakukan defensif dari RRQ? Masih dengan Yes kalau untuk defensif ya. Karena dia punya power untuk nge-clear lane juga bisa. Tapi jangan sampai keculik satu persatu juga nih. Karena kalau kita saksikan dari tadi nih, RQ Hoshi mereka terculik satu demi satu. Contohnya misalnya Idok harus keculik duluan ya kan? Iya. Atau yang lainnya misalnya Kuroki juga nih harus terculik duluan. Jadi mereka gak punya sesuatu yang proper untuk menahan. Sembari menunggu untuk damage yang masuk dari Yes itu maksimal. Nah ini masa dengan Dangerous Grace ada banyak banget trapping ya yang bisa dimainkan dengan tim Liquid ID. Dan bahkan lagi-lagi Purple Buff akan menjadi makanan tambahan bagi tim Liquid ID sendiri. Dan gangguan dari Super Ken tadi sempat dilakukan. Retri dia. Dipakai sama Super Cat retrinya. Ya. Dan belum dapat ya ternyata. Nggak dapat. Jatuh ke tangan Kevin berarti ada double purple di situ. Dan Sky Pierce di tangan Drichel pun sudah jadi Om. Iya, jangan lupa ya tadi sebuah tsunami slam juga tapi gak men-trigger apapun nih dari tim Liquid ID. Purifnya pun masih ready untuk Drichel dan Q. Jadi lumayan sulit sekarang untuk Q bisa keluar ya. Sangat kepegang sekali. Kuroki recall, it's okay. Super Toy punya golden staff. Di bagian atas harusnya akan menjadi sebuah perebutan juga ya untuk Lord yang pertama. Lihat bagaimana tankinya juga sebenarnya untuk Kevin sendiri. Berada di barisan terdepan. Levelnya dia 12 lawan Super Ken yang level 11. Iya. Yang wow ini menurutku ya sebenarnya kalau kita melihat antara Assassin dan juga tank lebih besar Ditangkap, Assassin. Kurokinya, di-commit, penalti zone-nya ada banget di sana, ada Toreng. Gak bisa pergi juga, bahkan berpasukan dari tim Liquid mereka memaksa berdua ke arah belakang. Disengage dilakukan, karena mereka sudah sadar, cukup untuk bisa mendapatkan Kuroki. Tadi penalti zone di tempatan, sayangnya Leoni sudah di atas, Kevin. Iya, ini di area sekitar base-nya agak ribut banget ya, chaotic banget. Sedangkan Super Ken, dari tadi dia lumayan bebas, free untuk ambil monster jungle yang tersisa buat tim Liquid ID. Dan apakah itu bisa dibilang jadi move yang bisa ngebalikin keadaan buat RRQ? Iya mungkin untuk buat dia lebih kaya ya. Tapi kalau ngebalikin seharusnya belum. Karena tiap kali ada tim fight kumpul, TLAD mereka akan jauh lebih unggul Waduh. juga. Waduh, ditangkap lagi dan sekarang Idok kembali lagi dimakan oleh pasukan dari tim Liquid. Itu dia, injakan pasukan berkuda tidak bisa dihentikan. Ya lagi-lagi harus hilang satu ya. Iya. Set upper dari RRQ. Sudah mulai menghilang juga. Kuroki bahkan bisa kepegang nih. Diangkat. Penalti zone bahkan dipakai untuk mundur ke arah belakang dan Mystic Dust-nya digunakan sebelum Lordnya muncul. Oh, ini karena udah ketinggalan gol cukup banyak juga, jadi dari output damage nggak terlalu kerasa juga. Apalagi priority item memang untuk Aran dan juga Kevin langsung ke arah Radiant dari awal game kita juga. Ada banyak banget yang bisa melakukan defensif dan dengan Lord yang berjalan dari area mid lane, Holy Defense memang masih ada. Tapi kemungkinan untuk tabrakan terjadi juga cukup besar bagi tim Liquid ID. Ya. Mereka bisa coba untuk nabrak tapi TL sabar ya.
Sabar, mereka nunggu juga karena mereka tahu bahwa ada potensi untuk terpick off nih dengan Kalia yang dimainkan. Jadi mereka nunggu agak sedikit di luar dari base turret area milik dari RQ Hoshi. Main course-nya di super minion yang ini Om. Iya. Ini super minion yang ini akan jadi main course. Karena tadi Kevin di bawah, dia sengaja, dia jauh dulu, dia dorongin bawahnya. Supaya Super Toy nggak ada chance untuk bisa melakukan backdoor. Oke, ini Dan dia. kali ini kesempatan untuk para pasukan dari tim Liquid akan coba masuk. Masa ke arah belakang ada Torren, Aran! Langsung berhasil menumbangkan Super K6 Blazing Dread dari Kyo di belakang sana. Leoni ditangkap tapi Leoni langsung take down. Damage terlalu sakit. Richel berhasil mendapatkan double kill. 2 poin kill diamankan oleh para pasukan dari tim Liquid. Sedangkan mereka harus kehilangan Leoni. Oke, tetap pertukaran yang sangat menguntungkan sih Maju buat tim lagi. Liquid ID. Dan Aran mencari target selanjutnya. Oh tapi yang ditangkap sekarang kali ini Kevin. Dengan cukup cepat Idom mengeluarkan flickernya yang bukan defensif. Tapi di balik sana ditarik sama Richel. Tidak bisa dikasih lepas. Untungnya tombak lintas Sumatera dari Super Toy gak kena ke siapapun. Iya, bener-bener di TB ya untuk damage dari base rate-nya juga. Ngebuat dari tim Liquid ID mereka nggak kehilangan player tambahan lagi. Tapi tetap kalau ngelihat secara keseluruhan ini dominasi belum bisa bergeser sama sekali dari tim Liquid ID. Untuk RRQ, apakah main pick off dengan keluar ke area purple ini bisa jadi jawaban Om? Kayaknya sulit ya kalau mau main pick off sekarang. Mending mereka nunggu dan kalau memang ada yang make a move dari TLID ya baru dijalankan gitu loh. Ditarik lebih ke belakang juga. Karena stack capture-nya lumayan nih buat Richel. Jadi ya mereka harus hati-hati gak bisa asal inisiasi juga untuk RQ Hoshi. Ini juga menjadi catatan dari tadi kita melihat di mana ngomongin Karazuxin. Kalau misalnya di dalam satu timnya damage-nya semua nanggung nih Nevin ya. Iya. Mau tidak mau mid laner Zuxin ini harus pakai Sky Wizard. Karena kita sempat lihat kan. Iya. Damage-damage nanggung ini sangat berbahaya. Apalagi ngomongin dari tim Liquid, sumber di luar damage ya. Kita harus akui cuma dari Q. Iya bener sih, karena ngebawain tank jungler juga kan. Meskipun emang damage dari Kevin pun gak boleh di underestimate. Tapi untuk bisa Tonsil. Kevin dapetin target emang gak sebebas dari Richel ataupun dari Q-nya juga. Nah sekarang coba untuk mengamankan ke arah rumput. Karena dari tadi upaya ngamanin rumput ini selalu jadi masalah tersendiri buat RRQ. Selalu ke pick off kan. Iya, bilang satu ya di depan dan sepertinya ini akan menjadi Lord yang free untuk TLID kembali. Karena perlawanan dari RQ Hoshi karena mereka harus bisa defense juga. Mereka harus menjaga wilayah mereka, gak boleh terlalu maju. Wah, ini minimapnya sebenarnya agak bahaya untuk Idok karena gak ada follow up nanti untuk Idok. Oke. Oke, dengan Lord yang udah berjalan dari area mid lane nih secara langsung bisa banget untuk dimainkan karena wave-nya ketahan di sekitar bagian dalam. Jadi mau gak mau tim Liquid ID mereka harus Oke, lebih mengawal Kevin. lagi. Lord langsung masuk, Kevin sekeratu maut, akan coba dipukul mundur karena Blabi nanti zone dihindari. Apakah Super Kena terperangkap para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 pemainnya. No way! Ini bencana tim Legend Blazing dari Kyo. Triple kill dari Richel. Maka coba untuk fokus menutup game kali ini 2-0 tanpa balas.